Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Sebelum memulai kegiatan ibadat pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu pembuka, Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas 13 ayat 10-17. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh hingga sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya di atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia. Katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pada hari ini adalah Yesus melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, 18 tahun seorang perempuan menderita sakit sampai punggungnya bungkuk dan tidak dapat berdiri tegak kembali. Yesus dapat merasakan betapa beratnya penderitaan perempuan itu. Maka ia berinisiatif memanggil perempuan itu dan menyembuhkan penyakit yang dialami. Yesus tidak bertanya lebih dahulu tentang apa penyakit perempuan itu dan sudah berapa lama ia menderitanya. Bahkan, Yesus tidak mau peduli kalau hari itu adalah hari Sabat. Bagi Yesus, yang paling mulia dan paling utama adalah melepaskan ikatan penderitaan yang telah lama menjerat perempuan itu. Tuhan Yesus mengutamakan kasih. Rasa iba sering muncul dalam hati kita saat melihat penderitaan orang lain. Namun demikian, kita sering menunda aksi nyata kepada sang penderita.
Memang tidaklah mudah untuk mempunyai kebenaran berbelas kasih kepada sesama itu. Tetapi, masing-masing dari kita punya hati yang berbelas kasih untuk membantu sesama kita yang membutuhkan. Apa yang dapat kita lakukan setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan melalui kisah seorang perempuan yang sakit hingga bungkuk punggungnya pada hari ini? Kita bisa belajar tentang iman yang dimiliki oleh ibu itu dan sikap Tuhan yang mengutamakan keselamatan daripada hukum Sabat. Apakah kita bisa memiliki sikap kasih? Bagaimana caranya? Pikirkan dan refleksikan sejenak serta lakukanlah. Refleksi, apakah kita sudah bisa mengutamakan kasih daripada hal yang lain? Marilah kita berdoa. Ya Yesus yang murah hati, teguhkanlah iman dan panggilan kami, agar kami pun berani mewujudkan tindakan kasih kepada sesama kami. Demi Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat kami. Amin. Aksi, saya ingin membantu orang-orang di sekitar saya dengan sepenuh hati dan tulus tanpa pamrih. Untuk mengakhiri kegiatan ibadat kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu penutup Mujizat Itu Nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu